Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita diberi kesehatan, bisa salat jamaah, bisa bersujud kepada Allah. Keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya kita ketika bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah tanggal 1 bulan 1, betul Pak ya? Tanggal 1 bulan 1 tahun 14, ya kadang tahun aja masih lupa gitu Pak ya. Ya 1445, ya 1445, artinya sudah 1445 tahun yang lalu ya terjadi sebuah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. 1 Muharram sekarang Pak ya, 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini jamaah kadang-kadang nggak hafal juga ini. Tahunnya Ramadan sama Syawal ya. Zulhijjah, yang lainnya nggak tahu. Baik, jemaah sekalian, itu kalender Islam ya, harus terus diingat dan dipahami ya. Jemaah sekalian, masih ingat peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah? Sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu ada kronologinya ya. Kronologinya adalah bahwa para sahabat di kota Mekah mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir ya, itu mendapatkan tekanan yang hingga nyawa Pak. Ibunya Ammar bin Yasir ya, sampai dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan bapaknya juga ya, Yasir itu dibunuh oleh mereka. Ammar sendiri juga akan dibunuh itu kan, akan dibunuh. Jadi pertama adalah ibunya, maka sang bundanya Ammar bin Yasir inilah orang yang pertama kali syahid ya, di dalam Islam. Ya, di kalangan ibu-ibu ya, ibu luar biasa ya, luar biasa ini ya. Peranan seorang wanita, bahwa pertama kali syahid adalah seorang wanita. Pertama kali masuk Islam juga seorang wanita, Khadijah bintu Khuwailid. Makanya peran ibu-ibu luar biasa ini ya. Di mana ada kampung biasanya ada pengajian, itu pertama kali biasanya ibu-ibu ya, yang paling rame ya. Bapaknya kerja entah kemana gitu ya. Ini peranan ibu yang luar biasa. Jamaah sekalian, karena tekanan yang luar biasa sehingga hijrahlah para sahabat. Sebelum ke Madinah itu hijrahnya bukan kemana-mana, tapi ke Habsyah namanya Pak. Habasyah. Jadi Madinah ini adalah hijrah yang berikutnya. Ke Habasyah ini sampai 2 kloter. Kloter pertama, kloter kedua. Harapannya adalah bahwa ketika di Habasyah mendapatkan keamanan dan bisa menyebarkan Islam sekalian di sana gitu. Dan benar, para sahabat diantaranya adalah Abu Salamah, Ummu Salamah, itu berangkat ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Perjalanan dari Mekah ke Ethiopia, ini tadi saya cek 4.832 kilo. 4.832. Dari Surabaya kemana Pak? Sumatera ya. Sumatera mana? Pokoknya yang jauh lah gitu. Ini perjuangan para sahabat untuk mendapatkan keamanan ketika itu. Mereka berangkat ke sana 2 kloter ya. Dan benar mendapatkan keamanan ya.
Tetapi Islam tidak begitu berkembang di wilayah Habasyah. Habasyah ini dulu negara yang besar, negara yang cukup kuat. Bahkan Yaman itu bagian dari Habasyah. Abroha itu gubernur yang ketika akan menyerang Ka'bah itu minta izin dulu kepada Raja Najasyi. Wahai raja, kami akan ke Mekah untuk menyerang Ka'bah. Itu Abroha itu adalah gubernur bagian daripada Habasyah ketika itu. Jadi ini negara besar, mendapatkan keamanan tetapi tidak begitu berkembang. Ya. Jamaah sekalian, maka dengan izin Allah, ya, orang-orang ketika musim haji sudah kemarin ya. Nah, kebiasaan orang Arab itu juga mereka ke Mekah melaksanakan haji, termasuk orang-orang di Madinah. Musim haji datang ke Mekah, terutama suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini kalau di Madinah itu sering ribut, Pak. Suku sering ribut ya ini waktu itu ya, sebelum Islam sampai kepada mereka. Kayak kita ada kan ya suku yang sering ribut kan ada ya dulu ya, ada. Sekarang udah nggak ada, alhamdulillah. Ini dua suku sering ribut dan kalau ngancam itu mengatakan nanti kalau datang seorang nabi, kalian akan saya habisi bersama nabi itu. Gitu Pak ya. Baik suku Aus bilang seperti itu, Khazraj juga sama. Dua-duanya juga saling ngancam, nanti kalau datang nih seorang nabi nih terakhir, kalian akan saya habisi. Gitu. Karena mereka yakin akan datang seorang nabi dan ketika bersama nabi itu mereka pasti akan menang. Nah, gitu ya. Itu info yang mereka dapatkan di kota Madinah. Maka begitu sampai di Mekah mereka musim haji, ya suku Khazraj itu ini iklan lewat Pak ya. Ke Mekah ya, ditawarkan oleh Rasulullah Islam. Mereka tertarik, jangan-jangan ini nih nabi terakhir nih kan gitu ya, yang mereka pahami ketika itu. Baik, saya masuk Islam. Nah, maka Khazraj masuk Islam 12 orang. Maka dibaiat oleh Rasulullah masuk Islam. Ketika dibaiat selesai, mereka minta diutus seorang sahabat dai untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Yang dikirim adalah seorang anak muda bernama Mus'ab bin Umair. Anak muda Pak ya, anak muda. Memang peran anak muda ini luar biasa ini ya. Semangat di sana siap berangkat gitu. Mus'ab berangkat gitu. Nah, Mus'ab ini berangkat ke Madinah mengajarkan Islam. Sukses. Apa indikator suksesnya? Suksesnya adalah bahwa dalam tempo 1 tahun itu ada 73 orang Madinah masuk Islam. Oh ya kan? Jadi pada musim haji berikutnya jamaah sekalian, ada 73 orang datang ke Mekah untuk masuk Islam, baiat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau diserahkan anak muda ini sukses ini. Masjid ini juga sama nih. Kalau nggak ada anak mudanya repot ya. Yang kontak-kontak ustadznya gitu ya. Kalau sudah sepuh itu kadang-kadang lupa. Kalau lupa ustadznya nggak datang. Jadi repot. Anak muda, wah sudah kemana-mana. Dan nggak ada rasa takut ya. Ini anak muda, ya anak muda. Baik, jamaah sekalian lanjut ya. Karena ada 73 orang masuk Islam, maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Ya. Maka semenjak itulah jamaah sekalian, para sahabat kemudian yang dari Habasyah balik ke Mekah, lanjut ke Madinah, gitu ya. Ada yang mampir dulu ke Mekah, lalu ke Madinah. Ada yang langsung Mekah, langsung ke Madinah. Ya maaf, Habasyah langsung ke Madinah gitu. Ini apa pelajarannya Ustaz? Pelajarannya adalah bahwa plan 1 tidak selamanya yang terbaik ya. Plan 1 tidak selamanya terbaik. Para sahabat dan Rasulullah juga memandang tadinya Habasyah ini berpeluang. Kenapa? Karena agamanya mirip-mirip Samawi, kan Nasrani mereka ya. Samawi, mereka mengakui Isa Allah sebagai Tuhan dan sebagainya. Ini mirip-mirip nih. Plan satunya ke sana, tetapi Allah memberikan kehendak yang lain. Allah berikan plan kedua, yaitu mana? Madinah. Gitu. Dan plan kedua itu bukannya lebih buruk, enggak, justru lebih baik jemaah sekalian.
Berapa banyak kita plan 1 kadang gagal ya. Anak muda belajar ikut tes CPNS, gagal kan gitu ya. Ya akhirnya harus semangat, pasti ada plan kedua nih. Nah, jadi marilah kita berhusnudzon kepada Allah bahwa plan 1 tidak selamanya berhasil, tetapi Allah memberikan yang lebih baik dari plan 1 ya, yaitu dengan plan 2. Allah sudah ingatkan, amlil insani ma tamanna. Apakah kalian menyangka bahwa keinginan kalian selalu terpenuhi? Enggak itu. Ya, enggak ada itu. Namanya orang keinginannya semuanya terpenuhi, enggak ada itu. Fir'aun saja yang membangun kota Mesir, gitu, negeri Mesir, segede itu, gitu, menggaji semua pegawai. Ya. Keinginannya tidak terpenuhi, gitu ya. Nyari mana orang Bani Israel yang akan menjatuhkan saya nih? Gagal dia. Ternyata Bani Israel yang akan menjatuhkan dia justru ya, dia besarkan sendiri di dalam istana. Betul Pak ya? Musa kan masuk dalam istana itu. Allah jadikan Musa itu masuk ke istana ya, lalu kemudian dibesarkan di dalam istana gitu. Ya Allah, inilah rencana Allah. Tidak ada yang tahu. Fir'aun sudah cari-cari mana nih Bani Israel laki-laki yang bahaya ini. Ternyata ada di dalam rumahnya sendiri, ada di dalam kamarnya sendiri jamaah sekalian, yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Masalah sini rahimakumullah, bahwa sesuatu yang Allah berikan ya tidak selamanya yang pertama. Gitu ya. Bapak Ibu ya, anak-anak muda ini perlu nih ya, Anda kalau sudah ingin nikah gitu ya, jangan berharap yang pertama selalu terbaik, ya kan? Bisa jadi istri itu ketemu bukan yang pertama kalinya, betul Pak ya? Keberapa kalinya Pak dapat istri Pak? Kesekian kalinya. Ibu ya, Bapak ini bukan orang pertama kali, jangan-jangan ya. Sudah kesekian kalinya gitu. Itulah ya pentingnya bahwa kita faham dinamika hidup ini, bahwa tidak semua keinginan itu tercapai. Makanya anak muda itu ada istilahnya mantan gitu ya, mantan. Karena sudah mau dicing tapi nggak jadi gitu Pak ya, nah, itu mantan namanya. Sudah selesai sudah, ya, lupakan, lupakan mantan kan gitu ya. Tapi Allah berikan yang terbaik dari itu. Ya, siapa? Ya pasangan jenengan sekarang ini. Allah berikan Madinah sebagai ya disitulah nur al-munawwarah, bersinar, nah gitu ya. Dari situlah Islam itu bersinar sampai ke negeri kita ini. Jarak antara Mekah ke Madinah kurang lebih 450 kilo. Nanti saya googling Pak ya. Ini sudah ada Google Map ini kan ya. 450 kilo. Yang tadinya itu ke Habasyah itu 4.800, Allah jadikan lebih pendek, ya Pak ya. Lebih pendek. Berapa? 450 kilo. Jauh lebih dekat ya. Dan mudah dijangkau. Meskipun mudah dijangkau dan lebih dekat jamaah sekalian, Anda tahu Mekah Madinah itu jalan ke sananya itu adalah apa Pak? Gurun Pak ya. Panas. Gunungnya bukan gunung seperti kita, gunungnya batu di sana Pak. Cari air sulit, ya kan? Kalau tidak tahu mana arahnya ya nggak ketemu Madinah itu. Arahnya ke sana, ternyata belok, kan bisa jadi belok gitu ya. Nggak ada kompas ketika itu. Tidak ada HP Google Map-nya waktu itu. Jadi kalau nggak tahu arah bahaya itu. Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. Dan hijrahnya itu perjuangan yang luar biasa. Hijrahnya Abu Salamah ini luar biasa. Dia dan istrinya dan anaknya ketika berangkat dari kota Mekah, ya, mereka bertiga ternyata sampai di jalan dicegat oleh keluarga istrinya, keluarga Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah ini masih kafir ya waktu itu, dan dia memaksa, ya, Abu Salamah, ini Ummu Salamah adalah bagian dari keluarga besar kami. Kami tidak ingin ada di antara kami yang berangkat ke Madinah, gitu. Dicegat itu. Loh kan saya suaminya. Apa kata saya? Tidak bisa gitu. Oh cekcok Pak. Cekcok sehingga ada sedikit kekerasan, sehingga dipaksa Ummu Salamah itu harus bersama dengan keluarganya di
Mekah. Sehingga berangkatlah Abu Salamah sendirian. Karena istri dan anaknya dibawa oleh keluarga besarnya itu. Nah, peristiwa inilah menjadikan luka bagi Ummu Salamah. Kan pisah sama suaminya, ya. Sementara dia hanya dengan anaknya dan keluarganya. Abu Salamah juga sedih. Dia pisah dari istrinya, pisah dengan anaknya. Maka Ummu Salamah hampir setiap hari itu nangis. Jadi hampir setiap hari itu, setiap kali sore itu datang ke tempat di mana dia pisah dengan suaminya dan menangis di sana karena nggak tahu apakah ketemu lagi ataukah tidak, kan begitu. Ini karena ada permusuhan soalnya. Nangis terus setiap hari, datang sana sore hari nangis, besoknya lagi nangis lagi gitu ya, sampai kurang lebih 1 tahun lamanya. Ini Ummu Salamah ya. Lalu ada seorang paman yang kasihan kepada Ummu Salamah, maka dia menolong dan dia menjamin kepada seluruh keluarganya, saya sebagai paman ya menjamin tentang apa yang terjadi pada Ummu Salamah. Saya kasihan punya keponakan seperti Ummu Salamah, tiap hari nangis gitu. Wah, dia didukung oleh banyak saudara-saudara lain. Ya kasihan tuh Ummu Salamah, udah biarin aja deh. Akhirnya jemaah sekalian sepakat keluarganya, udahlah biarin aja Ummu Salamah ke Madinah. Kasihan dia sering menangis gitu. Akhirnya dibiarkan untuk pergi ke Madinah. Perempuan membawa anak kecil ke Madinah sendirian, loh kan? Padahal nggak tahu mana Madinah, taunya arah sana sih kan gitu ya. Yang namanya arah itu Pak kadang bisa belok, ada gunung itu kan menghindari, itu bisa nggak ketemu itu. Google Mapnya nggak ada soalnya. Jemaah sekalian, maka ditolong seorang anak muda di kota Mekah, namanya Utsman bin Tolha. Ibu mau kemana? Ke Madinah. Ibu tahu Madinah? Nggak tahu, gitu ya. Pernah ke sana? Nggak pernah gitu. Tapi tahu arahnya ke sana sih katanya gitu. Waduh, kasihan banget ini. Maka dengan baik hatinya Utsman bin Tolha mengantarkan Ummu Salamah sampai ke Kuba. Ya. Di Kuba itulah ketemu dengan Abu Salamah. Jadi kalau Anda sholat di Masjid Kuba ya, ingat itu dulu masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Disitulah Abu Salamah dan Ummu Salamah ketemu gitu ya, keluarga itu. Lalu datang ke dekat sekitar Masjid Nabawi. Jaraknya nggak jauh ya, Kuba ke Nabawi kan dekat ya, sini ke rumah saya mungkin ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, lanjut masalah hijrah ya. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka para sahabat mereka sembunyi-sembunyi untuk berangkat ke Madinah. Dapat instruksi dari Rasulullah, ya, laqad uritu dar hijratikum. Aku telah diberitahu tentang tempat hijrah kalian, yaitu Yathrib. Yathrib adalah Madinah. Kalau kita lihat ada kata-kata Yathrib dalam kitab manapun, yang dimaksud adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka berangkatlah para sahabat ke Madinah. Perjuangan Pak, 450 kilo itu Rasulullah menempuhnya dalam waktu 1 pekan. Nah kan, kalau jenengan pakai bis 5 jam sambil tidur ya kan, sambil tidur itu enak pakai AC gitu. Rasulullah dulu jamaah sekalian itu 1 pekan. Kenapa? Karena harus mampir ke Gua Thur ya selama 3 hari. Setelah itu terus jalannya Rasulullah tidak seperti jalannya kita. Kalau orang itu jalannya lurus gitu ya, kalau Rasulullah nggak belok-belok gitu, menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Jadi jalannya kadang ketemu jalan utama, kadang menghilang, ketemu lagi, menghilang lagi. Jadi lebih jauh jaraknya, ya karena harus mutar terus Rasulullah dengan guide-nya itu menuju kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hijrahnya Rasulullah ini cukup sangat dramatis ya. Dramatis dalam arti bahwa seperti drama gitu ya. Tapi real. Kalau drama kan gak sungguhan ya. Tapi ini real jamaah sekalian. Real. Rumah beliau dikepung oleh belasan anak muda di kota Mekah. Dikepung dengan senjata yang terbaik. Yang ngepung adalah anak-anak muda dan sebagian orang dewasa pilihan setiap kabilah. Bayangkan ya, personilnya aja yang terbaik gitu ya, senjatanya juga senjata yang
terhebat ketika itu. Gampangannya kalau kita Kopassus lah gitu ya. Dan senjatanya yang terbaik gitu. Dikepung belasan orang. Kalau rumah kita dikepung kira-kira ngapain kita Pak ya? Tahu, wah dikepung nih, Anda intip di jendela, wah rumahnya dikepung nih belasan orang. Kira-kira ngapain kita di dalam? Gitu ya. Kalau era sekarang nggak akan bisa lepas kan itu Pak ya? Nggak akan bisa lepas. Waktu itu, ini Allah ceritakan di Al-Quran surat Al-Anfal 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaktuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini Allah ceritakan kisah hijrahnya Nabi ketika keluar dari rumahnya nih. Ya. Dikepung oleh belasan anak muda dan orang dewasa yang ahli di bidang perang, senjata yang sangat bagus ya. Ternyata rencana itu gagal jamaah sekalian. Gitu ya. Sudah hitungan matematika itu mesti harusnya kena itu. Ya. Kena harusnya. Matematika kan gitu ya. Namanya logika kita kadang-kadang ya tidak selamanya benar. Ya. Logika kita bisa jadi memang beleset. Ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya. Mereka membuat rencana tetapi Allah punya rencana gitu. Sama Fir'aun punya rencana tapi Allah punya rencana begitu. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang maha dalam membuat sebuah rencana-rencana itu. Ya mas kalian sudah dikepung gitu ya. Ternyata instruksinya adalah instruksi tangkap hidup atau mati saat dia keluar dari rumahnya gitu. Ini ya era ketika itu Pak ya, era ketika itu. Kalau kita kan nggak ada istilahnya tangkap ketika keluar dari rumah kan gitu ya. Biarpun di dalam rumah didobrak gitu. Kalau sekarang ya, waktu itu adalah kalau keluar dari rumah. Ini masalah ini. Kenapa masalah? Karena ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar ternyata. Ya, memang sih pasti keluar gitu loh. Pasti keluar. Namanya orang kan pasti keluar rumah gitu ya. Mereka menunggu di luar gitu ya, menunggu keluarnya Rasulullah dari rumahnya. Nah, disinilah kekuasaan Allah itu berjalan, ya, berjalan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Ya, kami jadikan di depan mereka tertutup, belakang mereka tertutup. Jadi orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Nabi itu ternyata kecapean jamaah sekalian, dan Allah bikin mereka tidur. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa, yang ya di luar nalar kita semuanya. Mestinya namanya orang hebat itu kan nggak tidur Pak ya. Pasukan-pasukan kita ini loh 24 jam berdiri di mana? Berdiri di gerbang gitu Pak ya. Gerbang istana itu kuat. Nggak melek, maaf, nggak merem ya, nggak merem. Matanya gitu. Saya melihat itu. Ya, yang jaga di gerbang istana itu Pak, di gardunya itu. Enggak pernah itu berkedip kayaknya. Enggak berkedip, berdiri terus. 24 jam kuat kan gitu. Nah, ini orang-orang terbaik di kota Mekah ketika itu hanya berapa jam saja tidur mereka itu. Nah, gitu. Inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Allah jadikan mereka tidur, maka Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya. Ya ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi pelajarannya adalah bahwa tidak selamanya hitung-hitungan kita itu benar jamaah sekalian. Logika kita bolehlah kita membangun sebuah logika, dan memang harus logis manajemen. Ya. Manajemen begitu sangat logis, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Berapa banyak orang yang punya manajemen bagus ya, perusahaannya jadi besar, karena kurang berdoanya jatuh Pak. Ya kan? Jatuhnya logis juga kan? Membangunnya logis, jatuhnya juga logis gitu. Ya, kenapa? Karena kurang doa. Bisnis gitu juga. Ya, logika yang jalan bisa jadi terus naik gitu ya, tapi juga bisa jadi akan turun dan hilang jemaah sekalian, minus. Maka mintalah kita kepada Allah, berdoa kepada Allah bahwasanya semuanya itu Allah yang ngatur. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kesehatan kita juga Allah sudah memberikan pada kita semuanya. Allah ya.
sekali lagi adalah bahwa semuanya Allah yang ngatur. Jodoh juga sama ya. Jodoh itu adalah Allah yang ngatur. Betul ya, Bu ya? Gak boleh kepaksa ya, Ustadz gak ada yang lain, hanya beliau. Ya itu jawaban yang lugas ya, dari para ibu-ibu. Ibu kenapa mau dengan bapak? Ya hanya itu Ustadz. Bapak kenapa mau? Ya adanya itu. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum. Kan ayatnya itu. Di antara kebesaran Allah adalah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Ayat kalau dimulai dengan kata-kata wa min ayatihi, ya, itu pasti adalah campur tangan Allah lebih besar daripada usaha kita, Pak. Wa min ayatihi, dan di antara kebesaran Allah, kan begitu. Nah, kalau ayat dimulai ini, campur tangan Allah lebih besar dari usaha kita. Anda meskipun usaha kayak apa aja gitu ya, kalau belum waktunya ketemu nggak akan ketemu, ya, nggak ketemu. Ada yang cari jodoh nggak dapat ini kan ya, usia 30 tahun, 31 masih belum itu. Makanya yakin, minta kepada Allah. Ya, cari mantu susah ya Pak ya. Ini kan sudah sepuh-sepuh nih ya. Minta kepada Allah. Kalau subuh ini tadi Allah menggerakkan kita semua ke masjid ini, sekian banyak orang, kalau hanya menggerakkan satu orang calon mantu nggak ada susahnya, betul Pak ya? Itu kita semua digerakkan Allah pagi ini. Satu calon mantu digerakkan untuk datang ke rumah Bapak, nggak ada apa-apanya itu bagi Allah. Sangat mudah, ya. Maka mintalah kita kepada Allah. Lanjut, bahwa Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah bersama seorang sahabat yang tercinta, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya Abu Bakar sudah bertanya, ya Rasulullah, kapan kita berangkat? Sebentar, masih belum ada instruksi. Nah gitu ya. Besoknya lagi tanya lagi, ya Rasulullah, kapan kita berangkat? Sudah saya siapkan ini semuanya. Ya sebentar gitu, kita tunggu instruksi, kita tunggu arahan gitu. Besoknya lagi tanya lagi, berkali-kali Abu Bakar tanya pada Rasulullah, karena melihat betapa orang Quraisy ketika itu semakin berani dan semakin mereka bencinya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tahu itu. Ya. Akhirnya begitu turun ya ayat untuk memberikan izin untuk hijrah, maka berangkatlah Rasulullah menuju kota Madinah. Pada malam itu juga berangkat. Ya. Jemaah sekalian, itu artinya apa jemaah sekalian? Bahwa arahan Allah itu penting. Ya. Rasulullah selalu bersandar pada arahan Allah. Kalau tidak ada arahan, sudah tunggu dulu lah. Ya. Kalau itu suruh berangkat. Ya. Bahwa siapapun yang ikuti arahan Allah pasti akan selamat. Dan siapapun yang tidak mau ikuti arahan Allah pasti dia akan bermasalah jemaah sekalian. Ini kaidahnya dalam hidup kita ini. Maka kalau rumah tangga kita sering ribut, sering ada masalah ini dan itu, jangan salahkan siapa-siapa. Mungkin rambu-rambu hidupnya itu belum kita taati jemaah sekalian. Rambu hidup itu kan jelas ya, ini hijau, ini merah kan gitu ya. Kalau kita nggak ngikuti rambu hidup jemaah sekalian, ya pasti akan ribut. Lampu merah ditabrak kan gitu ya, nyonclong, ya masalah jadinya kan. Hidup ini kalau nggak ada rambu, kacau jemaah sekalian. Hidup ini kalau tidak ngikuti rambu, sama. Yang pernah mendaki ke gunung siapa ini? Anda kalau ke sana itu kan ada jalannya itu. Orang ngasih rambu itu sudah. Jangan ke sana tapi ke sana, itu ada tanda-tandanya, ya. Ada yang sudah dicat, ada yang berupa pohon yang ditebang gitu ya, sehingga jangan ke sana gitu. Anda harus ke sana. Jadi kalau ada pertigaan dan sebagainya, itu ada tanda-tandanya menuju ke puncak. Gitu. Kalau nggak ikuti itu, Anda tabrak itu, wah masuk jurang, ya kan? Celaka kita. Maka jamaah sekalian, ikutilah rambu-rambu Allah, akan selamat kita. Ikutilah aturan-aturan Allah, maka kita tidak akan kecewa. Pasti Allah berikan jaminan kebaikan kepada kita semuanya. Masyaallah rahimakumullah, lanjut hijrah Nabi ke Madinah. Tidak langsung ke Madinah tetapi ke Gua Thur. Ya, Anda sudah tahu ya.
Bukit Sur yang sangat tinggi itu, Anda sudah selfie di sana ya kan? Pernah Pak ya? Kayaknya pernah sih jamaah sini kan ya. Selfie di depannya Bukit Sur. Sudah lupa kali ya. Siapapun yang ke Mekah pasti akan diantarkan oleh guide-nya menuju ke Jabal Sur ya. Gunung Sur, di situ ada guanya namanya Gua Sur. Nah, gitu. Dan saya lihat itu rata-rata semua jamaah ya, mesti melewati itu dan sempat foto di sana. Cuma nggak naik, ya nggak naik. Kenapa nggak naik? Karena jauh tinggi. Kan jauh sekali itu tinggi ya. Ini ada gambarnya nih. Dan Anda kalau masih ingat ya, lihat fotonya nanti, emang tinggi. Sekian kilo menuju ke sana. Jamaah sekalian, lebih tinggi daripada Gua Hira. Nah, gitu ya. Bukit Sur. Jamaah sekalian, Rasulullah datang ke sana, ya, ke Gua Sur dan masuk ke dalam itu selama 3 hari. Dan orang-orang Quraisy ketika itu mencari, ini mana nih Muhammad nih, mana? Cari-cari. Kenapa? Kan pasukannya tadi kan bangun pagi harinya Pak. Ketika ketiduran tadi tuh bangun, begitu bangun langsung mereka masuk rumah, gitu ya. Dan didapati adalah siapa? Ali di situ. Kok kamu di sini? Gitu ya. Kamu Muhammad? Oh ternyata bukan. Yang ada di tempatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya sudah disuruh oleh Rasulullah, ya Ali, kamu berada di sini. Nanti orang Quraisy kalau datang kamu siap untuk menghadapinya. Gitu. Ali masih muda ketika itu. Dan ternyata mentalnya kuat. Gitu. Kalau nggak kuat kan nggak berani Pak ya. Orang dikepung oleh sekian banyak orang gitu ya. Ketika mereka mendobrak, ternyata Ali pegang itu. Mana Muhammad gitu. Waduh, Ali bilang saya tidak tahu. Ya memang nggak tahu. Ya jujur dia itu. Dan tidak dikasih tahu oleh Rasulullah kemana, gitu ya. Jadi memang tidak selamanya informasi itu kita berikan. Nah ini penting Pak ya. Tidak selamanya info itu kita sampaikan. Sama dengan WA kan. Tidak semuanya yang kita tahu kita sampaikan ke orang. Tidak selamanya yang diposting orang itu kita forward, kan itu Pak ya. Kadang-kadang itu hoax kan gitu. Repot ini. Banyak yang kecelik soalnya ini bagus ternyata bohong kan gitu Pak ya. Ternyata bukan nih. Jadi tidak semua informasi disampaikan. Maka Rasulullah juga tidak menyampaikan kemana perginya. Dan Ali juga apa adanya. Enggak bohong dia. Mana Muhammad? Enggak tahu. Sudah pergi? Iya pergi. Kapan? Tadi malam gitu. Kemana? Ya nggak tahu, saya nggak dikasih tahu gitu. Waduh. Tapi mentalnya Ali berhadapan dengan orang-orang Quraisy ketika itu adalah jempol. Ya. Dia siap untuk berhadapan dengan orang Quraisy dan bahkan siap untuk dipegang gitu Pak ya, diancam macam-macam. Memang nggak tahu, tidak tahu kemana perginya gitu. Ini penting ya, bahwa informasi tidak selamanya apa yang kita tahu diberikan pada orang lain. Maka waktu itu orang Quraisy mencari terus di mana Muhammad ini. Dibuat sebuah sayembara, siapapun yang bisa menangkap hidup atau mati mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Waduh. 100 ekor unta. Satu unta 50 juta. Berarti kalau kali 100 berapa? Berapa? 2M ya? 5 miliar. Nah, 5M. Oh, 5M ya. Lumayan bisa beli rumah lagi di mana ini? Jamaah sekalian, itu yang akan diberikan oleh orang Quraisy kepada siapapun yang bisa menangkap hidup atau mati Muhammad. Maka mereka menggerakkan semua kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan, baik personal ataupun kelompok. Nah, gitu ya. Akhirnya ada beberapa orang itu, tokoh-tokoh itu bersatu, ayo kita cari sama-sama ya, gitu. Dicari. Menggunakan apa? Pakai ilmu apa namanya ya? Kalau anjing itu kan punya lacak gitu ya, melacak kan bisa kan gitu ya. Ilmu lacak namanya gitu ya. Mereka itu juga punya orang-orang yang melebihi daripada anjing untuk melacak gitu ya. Jadi kalau ada sebuah sebuah gurun gitu ya,
ini habis dilewati orang berapa hari yang lalu, mereka itu tahu. Dilewati 1 bulan yang lalu dengan 1 pekan yang lalu itu tidak sama, Pak. Gitu. Dilewati sehari yang lalu itu tidak sama. Gitu. Mereka tahu, dan dengan kecanggihan yang mereka miliki, akhirnya mereka naik ke Bukit Sur. Ya. Bukit Sur itu posisinya berlawanan dengan Madinah. Kalau Madinah itu ke arah utara gitu ya, maka posisi Bukit Sur ke arah selatan. Kenapa? Karena untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Ya, sampai segitunya jemaah sekalian ya. Tapi orang Quraisy tetap yakin ini ke arah sini nih, gak mungkin ke arah sana gitu. Mereka tahu ya ke arah Bukit Sur. Padahal juga bekas-bekas Rasulullah lewat itu sudah dihapus oleh Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Sudah dikasih instruksi Amir bin Fuhairah, nanti kalau saya lewat ya, tolong dihapus jejaknya dengan kambing. Jadi dia ternak kambing gitu ya, banyak, dan dilewatkan bekas lewatnya Rasulullah SAW gitu, supaya untuk menghilangkan jejak. Nah, itu cara mereka. Dengan cara itu jangan salah, ternyata orang Quraisy juga tahu masih gitu. Emang canggih mereka ya, hebat mereka itu. Mereka tahu ternyata arahnya kemana itu tahu. Akhirnya menuju ke Bukit Sur. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Meskipun ada di ya mulutnya gua Sur, ternyata mereka tidak bisa melihat jamaah sekalian. Inilah rencana Allah yang tidak bisa dikalahkan. Habis. Masih ada ya. Mereka ada di mulut Bukit Sur. Bayangkan ya. Jarak antara Nabi dan orang Quraisy kurang lebih 3 atau 4 meter. Kan gak jauh Pak ya. Sini situ kan gitu. Dan Anda tahu Gua Sur itu bukan gua yang kayak gua Anda yang selama ini ada di Indonesia ya. Bukan seperti gua Maharani, bukan. Itu hanya berapa meter. Kalau mereka mengatakan itu bukan gua, Ustaz, itu adalah hanya lubang gitu aja. Lubang gitu. Lubang ke dalam sedikit, nggak jauh. Abu Bakar di situ dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat sedikit saja ke bawah, pasti mereka tahu kaki kita. Gitu kan, berdiri di dalamnya. Kalau mereka mau melihat sedikit saja, mereka pasti tahu. Gitu. Tahu semuanya kanan kiri bukit itu dikuasai mereka, tapi di mana titik ada Rasulullah dan Abu Bakar itu ternyata mereka tidak melihat jamaah sekalian. Allahu Akbar. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Dan mereka membuat rencana, tapi rencana Allah jauh lebih dahsyat ya. Kan biasalah orang itu kadang punya titik lemah kan begitu Pak ya. Udah menguasai seluruhnya, tapi ada titik lemah yang memang dia tidak tahu waktu itu. Masalahnya ini orang banyak nih, titik lemahnya kok sama gitu ya. Ini masalah ini. Kalau satu orang punya titik lemah gitu ya, biasalah kan itu. Tapi ini beberapa orang sudah sampai di mulutnya. Ada sebuah hadis tapi dhaif ini. Ya. Tapi dhaif. Ya Allah alam, kita nggak tahu benar atau tidaknya. Yang ada 3 hal yang muncul di mulut gua itu. Yang pertama adalah tumbuhan masuk cepat gitu ya. Yang kedua adalah laba-laba bikin sarang. Satu lagi adalah burung. Begitu nyampe situ Rasulullah masuk, dia berada di situ bikin sarang, terus bertelur di situ. Nah, gitu. Mungkin ya kalau ini sahih, masalahnya dhaif masalahnya ini. Mungkin orang Quraisy melihat itu sehingga nggak mungkin ada lah orangnya, masa ada laba-laba kan gitu. Ada burung di situ masa dilewati gitu. Ada tumbuhan lagi gak rusak lagi. Nah, gitu. Bisa jadi itu ya. Tapi sekali lagi adalah bahwa yang terpenting adalah bahwa rencana Allah jauh lebih dahsyat daripada rencana manusia. Karena itulah jamaah sekalian, kalau kita menghadapi kegagalan dalam hidup ini, dalam masalah apapun, yakinlah, berbaik sangkalah kita kepada Allah, pasti Allah memberikan rencana yang lebih baik dari itu semuanya. Allah berikan rencana lebih baik dari apa yang kita lihat selama ini. Ya, nggak jadi PNS nggak apa-apa, jadi pengusaha lebih sukses kan begitu Pak ya. Nggak dapat nikah sama tetangga, dapat nikah dengan yang lain, jauh lebih dahsyat kan begitu ya. Itulah ya hidup ini, bahwa semuanya adalah harus kembali kepada Allah. Jamaah sekalian lanjut ya.
Lantas Rasulullah keluar dari Bukit Tsur ya, setelah 3 hari lamanya. 3 hari, nggak hanya sehari, 3 hari di dalam gua. Lalu terus gimana makannya? Makannya dibawa oleh putrinya Abu Bakar bernama Asma. Ya. Jadi ada Asma binti Abu Bakar dan ada Abdullah. Abdullah ini anaknya Abu Bakar juga, saudaranya Asma. Abdullah tugasnya untuk menyerap berita-berita di kota Mekah. Berita apa yang terbaru langsung disampaikan kepada Rasulullah di dalam gua Tsur itu. Abdullah ya. Intelijen. Nah, intelijen ya. Ini intelijen ini. Jadi intelijen itu sunnah gitu ya. Ada yang bilang, "Ustaz, intelijen itu ada nggak dalam Islam?" Ada. Apa? Abdullah bin Abi Bakar. Nah, gitu ya. Itu intelijen Rasulullah waktu itu menyerap berita di kota Mekah lalu disampaikan pada Nabi ketika sore harinya. Dan bekas-bekas Abdullah lewat itu dihapus oleh Amir bin Fuhairah pakai kambing-kambing yang dilewatkan di sana. Anak muda ini, anak muda. Kemudian Asma binti Abu Bakar ini membawa makanan. Ya, kalau sudah sehari sekali, ya. Kalau sudah waktunya makan agak sore gitu dibawa ke sana. Dan Anda tahu kan tinggi sekali itu, ya. Perempuan, bayangkan perempuan naik ke atas gunung. Berat Pak ya. Anda naik penanggungan aja susah kan itu. Apalagi ini adalah bukit yang batu. Kalau bukit kita kan enak, Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuna itu kan enak naiknya, itu kan banyak pohon-pohon di sana. Ketika di atas baru batu kan gitu. Sana enggak, dari bawah sampai atas batu semuanya. Waduh, udah panas ya Pak ya. Terus bawa makanan. Sampai pada akhirnya Asma ini karena berat Pak, selendangnya dirobek jadi 2 ya. Yang satu untuk mengikat makanannya dan satu lagi untuk mengikat dirinya gitu. Dalam sebuah riwayat dia hamil ya. Sehingga dia mengikat bagian perutnya agar aman gitu. Jadi seorang wanita ya membawa makanan menuju ke Gua Tsur. Maka Rasulullah memberikan sebuah laqab, sebutan ya, julukan sebagai Dzatu Nitaqaini. Dzatu Nitaqaini adalah seorang wanita yang memiliki dua selendang. Ya, yang nanti akan Allah ganti di surga. Selendangnya aja udah di surga kan gitu, apalagi orangnya. Gitu ya. Sama dan Bilal ya. Bilal itu tekleknya di surga. Teklek atau teklek Pak ya? Terompanya, sandalnya gitu ya. Di surga, apalagi orangnya. Nah, gitu. Ini adalah Asma binti Abi Bakar. Yang kita lihat adalah bahwa peran orang yang mendampingi Rasulullah atas kesuksesannya adalah ternyata anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib masih belasan tahun Pak gitu. Abdullah bin Abu Bakar juga sama belasan tahun, belum sampai 20 tahun usianya. Asma juga sama. Ini anak-anak muda yang berperan ya atas kesuksesannya Rasulullah, punya saham besar dalam suksesnya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga sama, rumah tangga kita harus memberikan ruang kepada anak-anak kita yang muda-muda untuk tampil. Ya, harus disampaikan sama masjid kita ini, berikan ruang anak muda untuk berjalan kencang. Gitu. Apalagi era-era digital ini, ini sudah Bapak ini kan nggak bisa klik-klik like itu nggak bisa, itu susah. Like forward, udah susah itu. Yang bisa siapa? Anak muda. Jadi kenapa masjid kita dikenal di mana-mana? Ya ini anak muda ini yang menjadikan viral kan gitu ya. Pengajian ustadz siapa gitu ya, wah kemana-mana sudah tahu semua kan gitu. Seluruh dunia tahu semua. Setiap kali ada pengajian, wah sudah subscribernya berapa sekarang nih? Halo anak muda? Ada YouTube-nya ini kan ya. Sudah luar biasa. Itu anak-anak muda yang bisa begitu cepat itu ya. Masya Allah. Itu hebatnya anak-anak muda. Maka jemaah sekalian, era-era seperti ini adalah eranya anak muda tampil gitu. Masjid kita ini betul-betul harus menguatkan dari sisi itu. Sebagaimana Rasulullah sukses dalam hijrahnya dengan anak-anak muda ketika itu. Masalah muslimin rahimakumullah, keluar dari gua
Rasulullah berangkat ke kota Madinah, ya, ada peristiwa unik, yaitu peristiwa Suraqah, ya. Suraqah bin Malik. Suraqah ini bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, ya. Serakah enggak, ya. Suraqah bin Malik. Dia adalah seorang Quraisy yang ingin mendapatkan 100 ekor unta. Dan dia merasa pandai dalam bab pengejaran gitu, ya. Sehingga dia ingin berjalan sendirian. Jadi kalau ada orang tanya, misalkan katanya ada info di sana ada kelebatan, dia bilang oh enggak, itu teman saya gitu. Jadi kalau ada info-info yang datang ke Mekah, ya, ada sekian orang lagi berjalan, ada sekian orang lagi menuju ke sana, dia bilang oh itu teman saya, tenang aja gitu. Sudah dibilang teman saya, diam-diam dia langsung ngejar itu. Gitu, ya. Dapat info ada sekian orang lagi berjalan menuju ke sana, itu teman saya itu. Setelah itu ngejar dia. Ternyata benar mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini namanya Suraqah, ingin berjalan sendirian, ya, mengejar sendirian. Dan ini adalah hal yang unik. Kenapa unik? Karena kudanya itu ternyata jatuh sampai 3 kali, jemaah sekalian. Jadi mengejar Nabi yang lagi berjalan itu, Abu Bakar sudah bilang, ya Rasulullah, ini ada orang lagi ngejar kita ini. Enggak apa-apa, jalan terus gitu. Ya Nabi, ini semakin dekat, enggak apa-apa, jalan gitu. Karena Abu Bakar kan ya dengan manusiawinya gitu, ya. Itu menyampaikan ini kita bisa terkejar orang ini gitu loh. Ada orang di belakang kita ngejar nih. Kata Nabi, jalan terus gitu. Dan benar jemaah sekalian, ketika Suraqah sudah semakin mendekati, jarak antara Suraqah dengan Nabi itu hanya satu al-faras, satu kuda. Kuda itu kan panjangnya paling panjang 3 meter paling, ya. 3 meter. Hanya 3 meter antara Suraqah dengan Nabi. Ternyata kudanya Suraqah terperosok jatuh gitu. Karena jatuh, Suraqah juga babak belur kan gitu. Dan semangat, berdiri lagi, ngejar lagi jemaah sekalian. Ternyata kedua kalinya sama, ya. Ketika jaraknya sudah kurang lebih 3 meter, jatuh. Dan sampai 3 kali Suraqah baru angkat tangan sudah. Ampun gitu, ya. Ampun sudah. Ketika dia sudah tidak ada niatan untuk mengejar dan membunuh Nabi, maka akhirnya Nabi juga menemui dia. Ada apa Suraqah? Ya, saya jatuh 3 kali. 3 kali jatuh gitu, ya. Dan minta ampun, minta maaf, saya minta maaf. Suraqah minta maaf kepada Rasulullah SAW, tapi belum masuk Islam. Nah gitu, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Suraqah, Anda saya maafkan, tapi Anda jangan kasih tahu orang Quraisy kalau saya ada di sini. Nah, tugas kamu hanya itu. Saya maafkan, tapi jangan kasih tahu orang Quraisy kalau saya ada di sini. Dan satu lagi adalah satal basu siwaro min siwaro Kisra. Suraqah, nanti kamu akan mendapatkan hadiah, yaitu berupa pakaian kebesaran kerajaan Persia. Gitu. Suraqah dengar itu, iya benar tak itu? Waktu itu masih sepintas aja gitu, ya. Kata-kata Nabi ini didengar. Abu Bakar dengar itu, saksi kan itu. Kalau Suraqah akan mendapatkan pakaian kebesaran Persia. Gitu. Maka akhirnya Suraqah merasa ini Muhammad ini unik, ya. Dan dia balik, ya, belum masuk Islam waktu itu, ya. Sehingga siapapun yang tanya tentang Rasulullah, jawab Suraqah nggak tahu gitu, ya. Nggak tahu saya gitu. Saya nggak tahu, karena nggak tahu kemana larinya, perginya kan begitu. Bisa jadi ketemu di sini terus kemana kan nggak tahu Suraqah. Dia selalu mengatakan tidak tahu gitu, ya. Dan kemudian beberapa waktu kemudian baru dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, dia ingat itu dulu. Nabi pernah mengatakan satal basu siwaro min siwaro Kisra. Gitu. Abu Bakar sebagai saksinya, dan para sahabat juga diomongi oleh Umar. Ya udah, saya dengar sudah, gitu, ya. Abu Bakar dengar dari Umar, dengar dari Abu Bakar, dan juga dari Suraqah. Gitu. Jadi jamaah sekalian, ini salah satu mukjizat Rasulullah, ya. Bahwasanya Rasulullah tahu akan datang, bahwa Suraqah ini nanti akan hidup, tidak akan meninggal sampai dia mendapatkan pakaian kebesaran kerajaan Persia, gitu. Dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
dalam sebuah peristiwa namanya peristiwa Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini masanya Umar mengutus para sahabat ya, pasukan untuk menuju ke Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Begitu menang jemaah sekalian, Umar mengingatkan, ini dulu Rasulullah pesan, katanya ada pakaian kebesaran Persia yang berhak adalah Suraqah. Akhirnya benar jemaah sekalian, pakaian kebesaran Persia itu dibawa oleh pasukan ke Madinah. Dan ketika sampai di Umar dicari, mana Suraqah, mana Suraqah. Dicari-cari, oh ternyata Suraqah masih ada, masih hidup. Memang masih hidup jemaah sekalian. Karena itu sabda Nabi ya. Artinya bahwa itu kebesaran Nabi, mukjizat gitu ya. Suraqah masih hidup, maka diserahkan kepada Suraqah. Waktu itu Suraqah sudah sangat tua sekali jemaah sekalian. Sudah putih rambutnya semua dan sudah betul-betul sangat tua. Tidak hanya pakaian kebesaran hanya bajunya, tetapi semua pakaian yang dipakai oleh Persia itu dipakai oleh dia. Apa itu? Pedangnya dikasihkan juga. Jadi pakaian dikasih, pedangnya dikasih, sepatunya juga dikasih sekalian, sama ininya apa namanya, mahkotanya dikasihkan semuanya. Waduh, ya nggak kebayang nih. Ya, orang sudah sepuh tua mendapatkan hadiah, ya pakaian, ya pedang yang ada intannya itu pak. Waduh, mahal itu sepatunya gitu ya, sama mahkotanya dipakai oleh Suraqah. Waduh, senang ya. Sampai dipakai dan keliling kota Madinah. Karena bahagianya dia keliling kota Madinah. Inilah janji Nabi dan sudah terbukti kepadaku bahwasanya aku memakai pakaian kebesaran ya kerajaan Persia ya. Wahai saudara-saudaraku, inilah janji Nabi sudah terpenuhi. Waduh, sampai orang Madinah mikir ngapain dia keliling juga kan gitu. Jadi orang Madinah juga aneh, ini Suraqah ngapain ini gitu ya. Keliling kota Madinah sambil ngasih tahu kalau itu adalah janji Rasulullah SAW. Masalah muslimin rahimakumullah, sampailah Nabi ke Kuba, ya, Kuba. Waktunya udah habis, maaf. Mestinya panjang cerita ini ya. Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Masjid Kuba. Jadi masjid pertama kali dibangun Nabi adalah Masjid Kuba sebelum Masjid Nabawi. Dan Kuba ini memberikan sebuah istimewa. Siapapun yang man tatahhara min baitihi, kan itu ya. Siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya lalu datang ke Kuba, sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umroh. Ya, makanya Anda ketika sampai di Madinah selalu diajak ke Kuba dan dikasih tahu nanti sholat di Kuba, Masjid Kuba. Cukup mungkin ada pertanyaan jemaah sekalian atau tambahan cerita juga boleh. Ceritanya sangat panjang, sangat lebar, panjang kali lebar gitu Pak ya. Mungkin ya banyak yang belum tersampaikan memang. Ya. Kitabnya besar. Kitabnya namanya Sirah Nabawiyah fi Dhau'il Quran wa Sunnah. Ya. Ditulis oleh Dr. Abu Syuhbah, 2 jilid. Kalau sekarang digital tinggal PDF gitu aja kan. Belum ada terjemahannya. Ya. Nanti nunggu anak muda sini nerjemahin nanti ya, insyaallah, amin. Jemaah sekalian, silakan ada yang mau disampaikan. Kalau nggak ada saya doa ya. Oke. Baik, nanti kalau tanya silakan tanya lewat YouTube boleh ya. Nanti saya jawab kan gitu ya. Atau WA juga boleh. Ya era sekarang era digital ya, sehingga pertanyaan itu tidak harus langsung tapi bisa lewat digital. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.